Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasbi Ramadhani. Saya berasal dari program studi pendidikan teknik elektro Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas pembelajaran, materi pembelajaran yaitu behavioristik. Dibuatnya video ini adalah untuk menjadi tugas video pembelajaran mata kuliah psikologi pendidikan. Dalam teori pembelajaran behavioristik itu ada tiga jenis paham, yaitu paham nativisme, dua paham empirisme, tiga paham organismik. Teori behavioristik adalah sebuah teori yang mempelajari tingkah laku manusia. Teori belajar behavioristik merupakan teori belajar memahami tingkah laku manusia yang menggunakan pendekatan objektif, mekanistik, dan materialistik, sehingga perubahan tingkah laku pada diri seseorang dapat dilakukan melalui upaya pengkondisian. Saya mengambil dari referensi di atas dari Smita 2009. Tokoh-tokoh teori behavioristik. Di sini ada tokoh yang bernama Ivan Pavlov. Beliau merupakan psikologis dan dokter. Beliau berasal dari Rusia. Dengan melakukan pendekatan classical conditioning dan dua penerapan classical conditioning merupakan metode terapi dalam merubah perilaku yang bersifat maladaptif, maladaptif dan merubah perilaku yang adaptif. Teori yang dikembangkan Ivan Pavlov diimplementasikan melalui hewan anjing. Jadi, hewan anjing ketika melihat makanan, maka akan mengeluarkan air liur. Namun, diubah ketika dia mendengarkan lonceng terlebih dahulu, maka dia akan eh, mengeluarkan air liur dikarenakan mengubah stimulus untuk anjing itu ketika dia mendengarkan lonceng, maka makanan akan datang ketika lonceng itu sudah berakhir. Nah, di penerapan metode ini dalam pembelajaran di lingkungan sekolah, ada siswa yang takut dengan pembelajaran, berubah menjadi rasa senang dengan pembelajaran matematika. Selain itu, metode ini dapat digunakan membuat seseorang menjadi fobia pada sesuatu. Jadi, metode ini bisa digunakan untuk meminimalisir atau mengubah dari ketakutan menjadi tidak takut kembali. Setelah itu ada Bapak John R. Watson. Beliau merupakan warga negara Amerika Serikat. Beliau juga ahli dalam bidang psikolog. Teori yang dikemukakan beliau itu yaitu tidak mengakui adanya mental, kesadaran, dan predisposisi yang dimiliki manusia. Yang kedua itu ada raga, fisik, badan, dan refleks dalam manusia. Conditioning merupakan suatu upaya untuk memperkuat ikatan dan memberi perangsang sehingga menimbulkan refleks dalam perilaku. Perilaku manusia merupakan proses dari kegiatan fisik dan hubungannya dengan lingkungannya. Eh, Bapak John R. Watson itu membagi tiga kategori perilaku, yaitu bersifat insting, kebiasaan, reaksi emosi.
Setelah itu ada Bapak Edward dengan teori Thorndike pengaruh hubungan antara stimulus dan respon dalam pembentukan perilaku dan konsekuensinya dalam pembentukan perilaku yang diinginkan. Eh, Bapak Edward merupakan tiga hukum utama, yaitu law effect respon akan sangat bertambah kuat akan diikuti dengan hal-hal yang menyenangkan. Kata lain yaitu dengan positive reinforcement dan sebaliknya. Yang kedua itu adalah law of readiness berkaitan dengan struktur dan fungsi kematangan fisik dan mental. Yang ketiga itu adalah law of exercise. Hubungan antara stimulus dan respon akan bertambah kuat jika dilatih. Di dalam konteks pembelajaran classical conditioning itu dapat menjelaskan mengapa siswa menunjukkan perilaku menyukai atau tak menyukai pembelajaran atau mata pembelajaran tertentu. Selanjutnya, perilaku yang ditampilkan seorang guru merupakan salah satu faktor penyebab hal tersebut. Nah, ini metode Skinner-Operan conditioning. Jadi itu manusia dan hewan selalu berada dalam proses operasi atau melakukan sesuatu terhadap lingkungannya. Selama melakukan sesuatu tersebut, makhluk hidup menemukan reinforcing stimulus atau stimulus pendorong. Di sini ada contoh Skinner box yang diisi oleh hewan tikus dengan adanya speaker, lampu, ada tempat penyimpanan makanan untuk dia makan, dan lantai bawah. Nah, jika lampu menunjukkan posisi hijau dan suara dinyalakan, itu makanan akan muncul dan akan dimakan oleh tikus itu. Jika merah namun muncul, itu eh, tikusnya tidak akan makannya karena udah diubah stimulusnya. Perilaku yang diikuti dengan reinforcing stimulus atau stimulus penguat akan diulangi lagi di masa mendatang. Pembentukan perilaku yang sesuai dengan membentukkan disebut dengan shaping. Shaping adalah metode untuk mengarahkan perilaku pada perilaku yang diinginkan. Selain reinforcement, Skinner juga memperlakukan punishment. Di kesuksesan operan conditioning terkandung pada penerapan reinforcement dan punishment-nya. Di reinforcement dalam pembelajaran dapat dengan bermain dengan media pembelajaran serta metode lain yang menyenangkan. Di penerapan behaviorisme dalam pendidikan dan pembelajaran yaitu dengan tiga metode: modifikasi perilaku, pembelajaran berbasis behavior, serta pembelajaran terprogram. Di dalam modifikasi perilaku, behavior modification merupakan teknik terapi yang dikembangkan berdasarkan hasil penelitian dari Skinner, operant conditioning. Di teknik ini, lakukan cara mengatur reinforcement untuk menghilangkan perilaku yang tidak diinginkan. Metode ini digunakan untuk mengatasi perilaku pemalu, autis, tergantungan pada obat, dan lain-lain. Nah, dengan menetapkan tujuan perubahan perilaku serta menetapkan enforcement yang sesuai, menetapkan prosedur perubahan perilaku serta melaksanakan prosedur dan mencatat hasil. Nah, di dalam modifikasi perilaku itu bisa memperkuat perilaku dan melemahkan perilaku. Nah, memperkuat perilaku itu disebut dengan positive reinforcement. Contoh, Andi tidak lagi ribut setelah gurunya memberikan pujian pada waktu ia duduk dan belajar dengan tenang. Dan melemahkan perilaku itu ada negative reinforcement. Contohnya, guru mendudukkan siswa di bangku depan untuk mengurangi kebiasaan ribut dan mengobrol pada waktu belajar. Pembelajaran basis behaviorisme menerapkan
Teori behaviorisme dalam pembelajaran dimulai dengan melakukan analisis kebutuhan siswa, kemudian dilanjutkan dengan menetapkan tujuan pembelajaran behavioral outcome. Tujuan pembelajaran menurut behaviorisme. Yang pertama ada audiens atau siswa. Behavior, perilaku atau kompetensi yang perlu ditampilkan setelah proses belajar berlangsung. Yang ketiga itu ada condition, menyelesaikan unit pelajaran yang dievaluasi di akhiri proses pembelajaran. D. Degree atau pencapaian hasil belajar dari belajar yang selama ini kita lalui, selama ini kita pelajari, maka itu akan mendapatkan pencapaian dari hasil belajar tersebut. Contohnya ini, siswa kelas 5 SD dapat menjawab dengan benar soal-soal yang berkaitan dengan orasi bilangan setelah mempelajari materi orasi bilangan dengan tingkat pencapaian 90%. Nah, di situ terdapat eh, empat poin yang terdapat di tujuan pembelajaran menurut behaviorisme. Pembelajaran terprogram setelah sukses dengan operan conditioning scanner yang dibantu oleh Halan menerapkan hasil pembelajaran yang terkenal dengan program interaction. Pembelajaran terprogram merupakan serangkaian kegiatan pembelajaran yang diprogram khusus dengan tujuan peserta didik dapat membelajarkan dirinya sendiri. Dengan menetapkan tujuan pembelajaran yang harus dikuasai peserta didik, memecah kompetensi menjadi lebih spesifik. Yang kedua itu dengan merumuskan kompetensi yang perlu dikuasai dalam rangka mencapai tujuan. Dan yang ketiga itu memecah kompetensi menjadi lebih spesifik. Keempat, mengembangkan materi sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Dan yang kelima itu memberikan kesempatan peserta didik mencapai tujuan sesuai kemampuannya. Dan yang keenam memberikan umpan balik. Nah, saya akan menjelaskan ciri-ciri behavioristik. Nah, ya, di sini ada empat ciri-ciri. Yang pertama adalah mempelajari perbuatan manusia, bukan kesadarannya. Segala perbuatan dikembalikan pada refleks. Yang ketiga itu ada waktu dilahirkan. Semua orang adalah sama. Yang keempat itu adalah pendidikan adalah maha kuasa. Pendidikan memang sangat penting. Kelemahan dan kelebihan pendekatan behavioristik. Di setiap ilmu atau teori pasti akan memiliki kelemahan dan kelebihannya. Di kelebihan behavioristik itu ya pertama itu sangat cocok untuk memperoleh kemampuan yang membutuhkan praktek dan pembiasaan. Yang kedua itu mempermudah hasil penelitian karena perilaku dapat dikuantitatifkan. Dan ketiga, pendekatan ini efektif untuk merubah perilaku. Namun, kekurangannya itu pembelajaran peserta didik hanya berpusat pada guru, teman-teman. Yang kedua itu tidak memperhatikan faktor internal. Dan yang terakhir, peserta didik tidak bebas berkreasi dan berimajinasi. Jadi selalu mengikuti apa kata guru, apa kata materi, seperti itu. Terima kasih. Mungkin demikian yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf sebesarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.